Hai Moms, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini aku mau bikin ravioli. Aku bikin isiannya dulu. Yang pertama, aku pakai ayam, kemudian ini dicincang, atau kalau Moms mau lebih gampangnya bisa menggunakan ayam giling. Kemudian ini aku tambahkan ada daun bawang, wortel, dan juga jahe tadi. Kemudian jahenya aku parut, kemudian ada juga kaldu jamur, saus tiram, dan lain sebagainya. Tuh nanti aku tulis di kolom deskripsi. Nah, kalau misalkan sudah jadi untuk bahan isian dalamnya, tinggal kita bikin untuk kulit si raviolinya pakai tepung terigu, kemudian garam, dan juga telur, 2 butir telur, kemudian dimasukkan air. Nah, ini diaduk-aduk sampai semuanya merata. Kemudian tinggal kita uleni aja pakai tangan supaya lebih gampang. Nah, ini aku udah cuci tangan ya Mams ya. Tuh, kita uleni seperti ini. Lalu kalau misalkan sudah, jadi ini nggak perlu sampai yang kalis gitu, tapi cukup sampai semuanya rata aja udah cukup. Nah, tadi aku tambahkan minyak goreng. Ini dia nih, kalau misalkan sudah tercampur rata semuanya jadi seperti ini nih. Ini sudah, tinggal kita diamkan sebentar. Kita siapkan dulu untuk tempat nanti supaya bisa digilas gitu atau di roll. Nah, karena sebenarnya bisa lebih gampang pakai alat yang untuk mesin untuk yang bikin mie itu loh Mams, tapi karena aku nggak ada, jadi aku manual banget. Ini aku supaya nggak lengket. Nah, ini aku balur pakai tepung terigu gitu. Terus tinggal di roll aja seperti ini, dipipihkan sampai nanti dapat dengan setipis yang aku mau, dengan tekstur yang aku mau gitu. Nih jadinya seperti ini, di roll terus aja. Nah, supaya lebih rapi gitu, kadang kalau misalkan udah jadi bentuknya tipis gitu, tinggal aku potong-potong pakai bagian tepiannya tuh, dirapihin menggunakan pisau. Nah, kemudian ditipisin lagi. Nah, hasilnya ini sudah sesuai dengan yang aku inginkan. Seperti ini nih Mams, dibikin untuk bagian atas dan bawahnya. Nah, kemudian tinggal diisi untuk isian raviolinya. Tuh tadi ayam cincang yang sudah kita bumbuin ya Mams ya. Nah, ini seharusnya bisa untuk dibikin kanan kiri gitu, cuman karena bahan untuk kulitnya ini kecil, jadi aku cuma bikin untuk satu bagian aja. Nah, nanti aku coba bikin yang adonan yang lebih besar supaya nanti bisa lebih cepat dibikin bagian kanan kiri gitu ya Mams. Nah, kemudian ini tinggal kita rapikan, kita kaitkan satu ujung ke ujungnya, ini dilempelin aja begitu. Tuh, sampai semuanya tertutup rata. Nah, kalau misalkan semuanya sudah tertutup rata, ini sudah rapi begini, tinggal kita bikin aja untuk batas bagian antara yang kulit yang satu dengan ke yang lainnya, terus nanti tinggal kita potong. Nah, kalau misalkan Mams nggak mau ribet, atau misalkan nggak ada alat yang kayak gini untuk motonginnya, bisa juga untuk pakai garpu untuk nutupin si raviolinya ini. Tuh, ini supaya lebih rapi, kita potong-potong lagi tuh tepi-tepiannya dari sudut kanan ke kirinya seperti ini. Nah, terus tinggal dipotong aja, terus nanti dapet ini bisa dibikin 3 bagian gitu Mams. Nah, ini dia nih hasilnya seperti ini nih Mams, sudah dapet untuk 3 bagiannya. Tuh, jadinya begini. Sebenarnya ini bisa lebih cepat kalau misalkan Mams pakai alat yang untuk bikin mie itu, karena yang bagian paling lamanya itu bikin kulitnya ini nih Mams, karena perlu di roll sampai dapat bentuk yang kita inginkan dengan kadar tipis yang kita inginkan gitu loh. Nah, ini kalau misalkan sudah jadi, tadi aku panasin air, kemudian dicampur dengan sedikit minyak. Nah, nanti kalau misalkan ini adonannya sudah selesai semuanya, sudah diisi, tinggal kita masukkan, kita rebus semuanya. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, ini aku bikin kulit raviolinya agak sedikit lebih besar daripada ukuran yang tadi. Kemudian ini aku mau
aku bikin untuk jadi dua sisi gitu loh. Kalau tadi kan aku cuma bikin satu sisi aja, nah ini aku bikin untuk dua sisi. Nah maksud aku seperti ini nih Mams, tinggal kita bikin kanan kiri diisi untuk bagian si isian raviolinya seperti itu. Nanti seperti tadi kalau misalkan sudah semuanya diisi, tinggal kita tutup lagi, kita rapatkan sampai semuanya tertutup rata. Nah kalau sudah, tinggal kita rebus. Nah ini airnya sudah mendidih. Kalau begitu tinggal kita masukkan raviolinya tadi yang sudah jadi. Tuh kita masukkan satu persatu. Nanti kalau misalkan sudah matang, nanti raviolinya akan naik ke permukaan gitu. Nah ini raviolinya udah mulai naik ke atas permukaan gitu, tinggal kita angkat, kita tiriskan dulu Mam. Nah kalau semuanya udah matang kayak gini, kita tinggal siapkan untuk saus si raviolinya. Ini sebenarnya hampir mirip-mirip kayak kita bikin pasta biasa aja sih. Ini aku panasin dulu minyak, aku pakai mentega, kemudian itu menteganya aku cairkan. Nah kemudian aku pakai bawang putih. Nah kalau misalkan ada bawang bombay boleh dipakai bawang bombay, tapi kebetulan juga nggak ada, jadi ya udah seadanya aja. Terus tinggal dimasukkan keju, dan juga tadi aku pakai susu UHT. Mam boleh pakai susu UHT merek apa aja. Terus kemudian tinggal diaduk-aduk. Nah kita masukin garam, gula, lada, terus aku masukkan ada juga pala. Terus tinggal diaduk-aduk rata seperti ini aja nih Mams. Nah supaya lebih kental, ini aku tambahkan untuk maizenanya ya Mams ya. Terus tinggal diaduk lagi sampai semuanya rata. Yang terakhir tinggal kita masukkan untuk kulit raviolinya aja, dan kalau misalkan Mams suka bisa ditambahkan dengan bubuk oreganonya. Kalau misal nggak suka juga nggak apa-apa. Nah ini dia nih hasilnya. Selamat menikmati Mams. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mamilenial Life, akun TikTok dan Instagramnya di mamilenial.life untuk mendapatkan informasi seputar tips parenting serta kesehatan ibu dan anak lainnya. Sampai jumpa di video yang lainnya Mams.